Hai, ketemu lagi sama AA. Kali ini, AA mau bercerita tentang sebuah film aksi yang seru dan bisa membuat bujur kita nyur-nyuran. Jadi, jangan di-skip. Dan, mari kita mulai. Film ini berlatar belakang di Korea pada saat Korea diterpa gempa bumi dahsyat yang meluluh lantahkan hampir seluruh penjuru Korea. Dengan estimasi korban yang tidak diketahui, yang jelas, orang-orang yang selamat pun harus memulai kehidupan dengan mode Flintstone, di mana tidak ada Alfamart, Indomart, SB Mart maupun Pak Camat. Yang lebih mengerikan lagi, mereka tidak bisa update status Facebook maupun WA, karena semua instalasi baik itu air maupun listrik sudah terputus. Bahkan untuk minum pun mereka harus menyaring air kotor yang mereka temukan. Karena selain gempa, di sana juga ternyata terjadi bencana kekeringan. Akan tetapi, film ini bukan akan membahas gempa bumi atau bencana kekeringannya, tetapi film ini mengisahkan seorang dokter yang bernama Yang Gisu yang sangat menyayangi putri sematawayangnya, yang ternyata dalam keadaan sekarat, dan ia mencoba mengobati sang anak dengan cara memodifikasi tubuhnya dengan sebuah serum agar mendapatkan kehidupan yang abadi. Namun, sebelum semua itu berhasil, tiba-tiba terjadilah bencana gempa bumi yang sangat dahsyat itu. Nah, ternyata Yang Gisu selamat dari gempa dahsyat itu karena ternyata dia telah menguji coba kepada dirinya sendiri serum keabadian yang dia buat untuk menyelamatkan anaknya yang sekarat. Yang Gisu kini tinggal di sebuah apartemen dengan fasilitas lengkap yang masih kokoh berdiri setelah direnovasi oleh para veteran tentara dan warga yang masih selamat dari gempa besar 3 tahun lalu. Namun, Gisu bukan hanya sekedar numpang tinggal, tetapi dia dijadikan sebagai penanggung jawab apartemen itu oleh para veteran yang ternyata para veteran tentara itu sudah jadi kacungnya dengan diiming-imingi kehidupan abadi dari serum yang telah dia ciptakan dengan syarat mereka harus patuh dan membantu penelitian Gisu lebih lanjut. Nah, ternyata Gisu terus-menerus melakukan uji coba itu adalah demi membuat anaknya bisa hidup kembali, karena ternyata sang anak telah menjadi kuyang dan dia simpan di dalam sebuah akuarium dengan tujuan diawetkan agar suatu hari jika penelitiannya berhasil, dia berharap sang anak bisa meregenerasi tubuhnya dan hidup kembali. Sungguh pemikiran yang di luar Nurul dan akal Siti. Nah, demi mewujudkan ambisinya itu, Yang Gisu memerintahkan kacung-kacungnya untuk merekrut gadis-gadis remaja berusia sekitaran 19 tahun untuk bahan uji cobanya. Awalnya, semua rencana berjalan dengan baik, dan mereka berhasil mengumpulkan para remaja sesuai kriteria yang diinginkan dokter Yang Gisu untuk bahan uji cobanya. Namun, tibalah apes ketika mereka merekrut seorang gadis bernama Hansuna. Hansuna adalah seorang gadis remaja berusia 19 tahun yang saat ini tinggal berdua dengan neneknya di sebuah serpihan kota yang tersisa bersama warga lainnya, yang salah satunya adalah Namsan dan Jiwan. Nah, kenapa tadi saya bilang mereka apes? Ya, karena mereka akan berhadapan langsung dengan Ma Dong-seok, si manusia terkuat di Korea. Karena walaupun tidak berkaitan darah antara Namsan dan Suna, mereka sudah seperti keluarga. Apalagi semenjak anak Namsan tewas ketika gempa terjadi, Namsan selalu melindungi dan menolong Suna dan neneknya karena Namsan sudah menganggap Suna sebagai anaknya sendiri. Dan itu tercermin jelas ketika Namsan dan Jiwan sedang membagikan daging buaya hasil berburu tadi pagi. Suna dan neneknya mendapatkan daging gratisan tanpa harus menukar dengan barang apapun. Bahkan, Namsan nampak sangat perhatian pada Suna dan neneknya. Oh ya, Namsan dan Jiwan ini adalah orang yang dihormati di distrik ini, karena orang-orang bergantung pada mereka untuk mendapatkan makanan terutama daging. Karena dengan kekuatannya, Namsan dapat dengan mudah berburu hewan-hewan yang bahkan buaya monster sekalipun. Nah, kita kembali kepada Suna, yang dimana ketika Suna dan neneknya selesai mengambil daging dari Namsan, tiba-tiba muncul segerombolan orang yang mengaku-ngaku polisi yang sedang mencari buronan. Namun, orang-orang itu malah seenaknya membawa warga distrik itu termasuk Suna.
yang tentu saja membuat Namsan tidak bisa tinggal diam dan memberi pelajaran pada mereka semua. Dan pada akhirnya mereka pun mengakui jika mereka hanyalah berandalan dari kelompok Tigers. Namun, Namsan heran ketika melihat mereka memiliki air minum yang bersih. Dan ketika ditanyakan, dia menjawab bahwa mereka mendapatkan air itu dari sebuah apartemen yang masih beroperasi di kota sebelah. Setelah mendapatkan informasi itu, Namsan pun melepaskan mereka. Namun, sepertinya Namsan tidak tertarik dengan itu dan menganggap mereka hanyalah berbohong. Hingga beberapa hari setelah itu, tiba-tiba datang sekelompok orang yang menawarkan Suna dan sang nenek untuk tinggal di sebuah apartemen yang persis seperti yang diceritakan oleh berandalan kemarin. Nenek Suna langsung meminta Suna untuk pergi ke sana karena ternyata di sana ada sekolah dan fasilitas lainnya. Sehingga Suna yang awalnya sedikit berat karena ternyata tidak bisa membawa Namsan dan Jiwan ke sana, pada akhirnya menyetujui dan berangkat bersama sang nenek. Ya, saat ini mereka tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai nenek dan Suna karena kelompok ini adalah kacungnya yang Gisu. Dan sudah pasti tujuan mereka merekrut Suna adalah untuk bahan uji coba. Dan benar saja, ketika dalam perjalanan mereka memisahkan para lansia termasuk nenek Suna dari rombongan dengan alasan akan dibawa ke rumah sakit. Tapi ternyata si nenek ditusuk dari belakang hingga tikus ruk lalu is dead. Namun, ternyata aksi keji mereka tanpa sengaja terpergoki oleh Jiwan yang sedang berburu anjing laut dan Dut pun tidak dapat dielakkan. Nah, di sini Namsan dan Jiwan merasa heran karena sudah dihajar sampai penyet pun mereka masih terus bangkit dan bangkit lagi. Namun, untungnya tiba-tiba datang seorang wanita yang membantu mereka. Dan ternyata mereka hanya bisa dibinasakan dengan cara dipenggal kepalanya. Ya, akhirnya para monster ini pun disikat oleh Namsan hingga tetes terakhir. Singkat cerita, sang wanita pun menjelaskan kepada Namsan dan Jiwan jika mereka adalah manusia hasil modifikasi Dr. Yang Gisu yang bisa beregenerasi dengan cepat bahkan ketika tangannya buntung sekalipun. Dan wanita ini pun memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Lee dan dia adalah mantan tentara yang juga pernah berada di apartemen Yang Gisu. Namun, dia memutuskan untuk kabur setelah mengetahui dan menyaksikan kegilaan dari eksperimen yang dilakukan Gisu. Film pun kembali beralih pada Suna yang telah sampai di apartemen yang langsung disambut oleh Yang Gisu. Namun, Suna sampai saat ini belum mengetahui bahwa neneknya telah tewas oleh orang-orang yang menjemputnya tadi malam. Saat ini, Suna masih menunggu kedatangan sang nenek sambil melihat-lihat kamar apartemennya yang nampaknya membuat dia senang. Sementara itu, Namsan, Jiwan, dan Sersanli menyambangi markas Tiger. Nah, Tiger ini adalah ketua dari gerombolan yang waktu itu ingin membawa Suna dan remaja lainnya. Yang ternyata mereka telah melakukan kesepakatan dengan Yang Gisu bahwa mereka akan diberi air minum bersih dengan syarat mereka harus membawa remaja usia 19 tahunan kepada Gisu. Pada awalnya, Tiger menolak permintaan Namsan untuk menyelundupkan mereka bertiga ke apartemen Gisu. Namun, setelah mendapatkan bogo mentah yang bikin trauma sampai ke ubun-ubun, Tiger pun mau menyelundupkan mereka dengan berpura-pura mengantar gadis remaja pesanan Yang Gisu. Sementara itu di dalam apartemen, ternyata Yang Gisu sedang melakukan eksperimen terhadap seorang gadis yang datang bersamaan dengan Suna kemarin. Dan tanpa sengaja, Suna yang memang dari awal sudah curiga dengan apartemen ini, melihat dengan mata kepalanya sendiri kegilaan Yang Gisu saat Suna mencoba mencari tahu sesuatu di ruangan Gisu. Kembali lagi pada Tiger, Namsan, Jiwan, dan Sersanli yang mulai memasuki area apartemen dengan menjalankan rencana Namsan, yaitu berpura-pura akan mengirim gadis remaja pada Yang Gisu. Namun, ketika seorang penjaga memeriksa truk mereka, ternyata rencana mereka pun ketahuan. Kita kembali dulu kepada Suna.
yang ternyata ketahuan saat mengintip aksi keji Yang Gisu yang membantai keluarga objek uji cobanya saat Yang Gisu marah karena kecerobohan mereka menyentuh objeknya hingga membuat sang gadis kolaps lalu meninggal. Karena kepalang tanggung, Gisu pun pada akhirnya sekalian saja menjadikan Suna sebagai objek uji coba berikutnya. Suna pun dibaringkan di meja uji coba sambil mendengarkan kultum dari Yang Gisu tentang eksperimen modifikasi kelenjar untuk membuat manusia bisa bertahan dalam kondisi yang buruk seperti saat ini. Nah, kembali lagi ke zona tempur, di mana Namsan dan kawan-kawan telah berhasil memasuki gedung apartemen dengan mendobrak masuk menggunakan mobil tempur yang langsung saja disambut dengan berondongan peluru dari para veteran tentara anak buah Sersan Kwon. Namun, di sini Sersan Kwon meminta anak buahnya agar tidak usah mengejar mereka. Ternyata, Sersan Kwon mengetahui niat awal mereka adalah memasuki penjara bawah tanah untuk membebaskan tahanan rekan-rekan dari Sersan Lee, yang ternyata mereka sudah dijadikan objek uji coba dan menjadi monster. Makanya Sersan Kwon membiarkan mereka masuk ke dalam sana. Pada akhirnya, mereka malah harus menghadapi para siluman kadal ini hingga sempat terpojok. Untungnya, mereka sudah pernah menghadapi makhluk buatan Gisu yang seperti ini sebelumnya, sehingga mereka bisa menumpasnya dengan menghancurkan kepala mereka. Mendapat kabar bahwa mereka berhasil menumpas para siluman kadal, Sersan Kwon langsung mengkomando anak buahnya untuk menyerbu mereka. Namun, Namsan ternyata jago perang juga, sehingga para tentara ini kerepotan menghadapinya. Sementara itu, Sersan Lee sedang bahu-membahu dengan Jiwan untuk menerobos masuk menuju ruangan Yang Gisu untuk menyelamatkan Suna. Hingga pada akhirnya, Sersan Lee harus menghadapi Sersan Kwon, yang tentu saja dia sangat kerepotan. Namun, Sersan Lee berhasil memberikan perlawanan hingga mata kiri Kwon rembes. Namun akhirnya, dia kalah juga dan dihempaskan keluar apartemen oleh Kwon. Nah, film ini menuju klimaks, di mana Sersan Kwon kini bertemu dengan Jiwan dan Namsan. Namun, Namsan meminta Jiwan untuk pergi menyelamatkan Suna. Sementara, Namsan akan menghadapi Sersan Kwon dan berduel layaknya bapak-bapak. Ya, tapi sayang Sersan Kwon tidak belajar dari film-film sebelumnya, sehingga dia berakhir tragis seperti musuh-musuh Madong Seok sebelumnya dengan lehernya digesrekkan pada pecahan kaca hingga sapat. Di sisi lain, ternyata Yang Gisu telah mengekstrak kelenjar milik Suna dan menyuntikkannya ke tubuhnya. Namun, Gisu tidak menyadari kecerdasan Suna. Suna ternyata tidak pernah minum air yang diberikan oleh Gisu dan teman-temannya, sehingga itu akan memberi dampak negatif pada tubuh Gisu ketika memakai kelenjar milik Suna. Karena agar bisa digunakan, Gisu menetralisir kelenjar pada objeknya dengan memberikan sebuah cairan pada air minum yang dikonsumsi anak-anak di apartemen ini. 성분 조절이 중요하다고 했지. 나 그거 안 먹어. Di saat-saat menyebalkan bagi Gisu itu, tiba-tiba Jiwan muncul dan menodongkan senjata padanya. Namun, tiba-tiba muncul seorang tentara yang menghantam Jiwan dari belakang. Nah, ketika Jiwan sedang pingsan, Gisu dan sekutunya bermaksud segera pergi dari sana. Namun, tiba-tiba Namsan muncul di hadapan mereka dan ketika Namsan disibukkan oleh anak buahnya, dengan sangat gelo, Gisu tiba-tiba melemparkan granat. Namsan dan Jiwan terhempas cukup jauh akibat ledakan itu, dan Yang Gisu ternyata berhasil kabur. Akan tetapi, ternyata keluarga para korban objek eksperimennya langsung mengerubungi dan menghakimi Gisu dengan digebukin bagaikan bangsat hayam. Dan akibatnya, selain bonyok, barang-barang penelitian Gisu pun ikut hancur. Dan itu membuat Gisu murka lalu menembaki semua orang membabi buta. Ironisnya, akibat kebrutalannya, tanpa sengaja dia membunuh anaknya sendiri yang dia awetkan di dalam koper. Namun belekoknya, dia malah menyalahkan Suna dan hendak menembak mereka. Namun,
Untungnya Namsan lebih dulu menembak Isu hingga modar. Dan film pun diakhiri dengan Suna yang nadran ke makam neneknya. Nah, hikmah dari film ini adalah berusaha itu harus, tapi jangan sampai jalan menuju ke hasil dilalui dengan menghalalkan segala cara sampai-sampai merugikan orang lain. Karena, ya, kita bisa lihat sendiri hasil yang didapat pasti buah dari yang kita buat. Jadi, ya sudah, like, komen, subscribe, dan jangan lupa nonton lagi Tenjo alur cerita film. Hatur nuhun.